I bless your name, I bless your name, I give you honor, give you praise. You are the life, the truth, the way. I bless your name, I bless your name. Memasuki tahun 2013, ayat emas yang Tuhan berikan kepada kita dari 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara, kita memasuki tahun 2013 dengan tema tahun pemulihan seutuhnya, entering the next level. Saudara, pemulihan yang pertama yang terjadi dalam hidup kita itu pada waktu kita mengalami kelahiran baru. Kita berjumpa dengan Tuhan Yesus untuk pertama kalinya dan kita mengalami kasih yang mula-mula. Setelah itu kita diproses terus untuk menjadi serupa dengan gambarnya. Dan saudara, saya mau katakan kepada saudara, proses ini kebanyakan menyakitkan. Pesan saya kepada saudara, pada waktu saudara memasuki proses ini, jangan lari. Supaya kita bisa menjadi seperti gambar Yesus, maka tidak ada jalan lain seperti apa yang ayat emas kita katakan kepada kita pada hari ini. Barang siapa berkata bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Yang mau katakan amin. Dan saudara, luar biasa, Tuhan sediakan janji, berkat, hadiah, upah bagi mereka yang melakukan akan hal ini. Dan saudara, Efesus 3 ayat 20, itu yang menjadi bagian saudara dan saya kalau kita akan melakukan ini semua. Saudara, dikatakan Tuhan menyediakan sesuatu yang jauh lebih besar, jauh lebih dahsyat daripada apa yang kita doakan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita minta. Tuhan akan berikan kepada saudara dan saya. Sebagai contoh, mungkin hari-hari ini saudara mempunyai masalah dalam sakit penyakit dalam tubuh ini. Saudara minta, Tuhan sembuhkan saya, sembuhkan saya. Saudara tahu apa yang terjadi? Tuhan bukan hanya menyembuhkan penyakit yang saudara derita saat ini, tapi juga Tuhan akan sembuhkan hubungan dalam keluarga. Ditambah lagi, bisnis saudara akan diberkati berlimpah, limpah, limpah. Katakan amin. Itu Tuhan janjikan kepada kita. Tapi jangan lupa, ini yang paling penting. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara, saya diingatkan ketika Tuhan Yesus akan memulai dengan pelayanannya. Pertama-tama Dia dibaptis. Pada waktu dibaptis, apa yang terjadi? Dia dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan Dia melakukan firman Tuhan. Dia penuh Roh Kudus dan penuh dengan firman Tuhan. Karena itu Bapa di sorga berkata, inilah anakku, putraku yang kukasihi. Saudara dan saya harus penuh Roh Kudus, penuh dengan firman Tuhan. Dan setelah itu apa yang Tuhan Yesus alami? Ia berpuasa 40 hari 40 malam. Dan pada saat itu dia dicobai oleh iblis. Dia mengalami satu peperangan rohani yang dahsyat. Dan ini yang saya mau katakan pada saudara. Entering the next level, itu artinya kita sedang memasuki satu peperangan rohani yang dahsyat. Saudara harus lihat rahasia kemenangan yang Tuhan Yesus lakukan. Dan itu untuk pelajaran buat saudara dan saya. Kita harus jadi pemenang. Yang mau jadi pemenang katakan amin. Saudara, Tuhan Yesus memenangkan peperangan itu. Dia memperkatakan firman Tuhan. Ada tertulis, selalu dia berkatakan begitu. Tapi jangan lupa, Tuhan Yesus itu penuh Roh Kudus dan penuh dengan firman Tuhan. Seperti apa yang dikatakan oleh Yakobus 4 ayat 7. Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis,
maka dia akan lari daripadamu. Saudara, ini penting. Saudara, 3 jurus yang iblis berikan kepada Tuhan Yesus untuk mencobai dia. Dan itu juga 3 jurus ini yang selalu iblis berikan kepada saudara dan saya. Dan saya berdoa supaya saudara jadi pemenang. Yang pertama-tama ketika Tuhan Yesus dikatakan pada waktu dia lapar, kalau engkau anak Allah, rubah batu ini menjadi roti. Jadi karena Tuhan Yesus lapar pada waktu itu. Tapi Tuhan Yesus berkata, ada tertulis bahwa manusia bukan hidup hanya dengan roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Di situ iblis seolah-olah memberikan pengertian kepada kita. Yang penting dalam hidup ini cari roti. Nomor 1, cari roti. Itu tidak benar. Kalau saudara lakukan itu, saudara memerduakan hubungan kita dengan Tuhan, saudara akan mengalami hal-hal yang tidak enak. Karena Tuhan Yesus dengan jelas berkata, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya apa yang saudara butuhkan akan ditambahkan kepadamu. Jadi pemenang. Hal yang kedua, ketika Tuhan Yesus diajak naik ke tempat tinggi di puncak dari bait Allah, iblis berkata, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. So, jangan lupa, iblis tahu firman, dan itu akan diberikan kepada saudara. Saudara, apa kata Tuhan Yesus? Iblis, ada tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Saudara, ini penting. Hari-hari ini saya banyak mendengar pengajaran yang saya katakan itu mencobai Tuhan Yesus, mencobai firman Tuhan. Banyak pengajaran-pengajaran yang populer mengatakan memperkecil arti pertobatan karena dosa. Oh, nggak apa-apa, Anda sudah ditutupi dengan kasih karunia Tuhan. Udah, tidak apa-apa. Dan saudara, ini banyak penggemarnya. Saya mau beritahu, terutama mereka yang hanya ingin perlindungan dan berkat saja tanpa mau membayar harga daripada keselamatan. Mereka paling senang dengan ayat-ayat ini, dengan pengajaran ini. Tapi saya mau katakan pada saudara, kalau saudara lakukan itu, saudara mencobai Tuhan Allahmu. Saudara, kalau saudara melihat Tuhan Yesus berpesan kepada 7 sidang jemaat di Wahyu pasal 2 dan pasal 3. Kepada 5 dari 7 itu, Tuhan Yesus berkata, bertobat. Bertobat. Jangan memperkecil arti pertobatan karena dosa. Dan hal yang ketiga, Tuhan Yesus diperlihatkan tentang kerajaan dunia. Oh, dengan segala kemegahannya. Iblis berkata apa? Semua kuasa dan kegemerlapan daripada dunia ini sudah diserahkan kepadaku. Aku bisa memberikan kepada siapa saja yang aku mau. Kalau engkau mau, sembah aku. Semuanya aku berikan kepadamu. Dengan tegas Tuhan Yesus berkata, "Enyahlah iblis, sebab sudah tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Saudara, hati-hati. Hari-hari ini dunia sedang menawarkan kepada saudara. Dunia, jangan lupa, itu semua di bawah kekuasaan iblis. Sistem dunia sedang memberikan satu tawaran kepada saudara yang sangat menggiurkan. Sukses. Sukses. Mau sukses? Dan semua itu diukur dalam uang, kekuasaan, kedudukan. Hati-hati. Saudara, banyak orang yang sekarang berlomba-lomba ingin jadi kaya, supaya bisa berkuasa, punya kedudukan. Hati-hati, sebab firman Tuhan dengan jelas berkata, jangan ingin kaya. Banyak ayat yang berkata, saudara, firman Tuhan berkata apa? Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Saudara, hati-hati 3 hal ini. Saya berdoa, memasuki tahun 2013, semua saudara menjadi pemenang. Mari angkat tangan saudara, saya mau doakan saudara.
Bapa, Engkau melihat anak-anak-Mu. Engkau sudah berpesan kepada kami. Memasuki tahun 2013, kami wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Dan kami akan banyak mengalami peperangan rohani hari-hari ini Tuhan. Dan kami berdoa, setiap anak-anak-Mu yang sudah mendengar firman Tuhan pagi ini, siang ini, malam ini, hari ini, menjadi keluar sebagai pemenang. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Engkau menyembuhkan mereka yang sakit. Terima kasih, Engkau menghibur mereka yang susah, menguatkan yang lemah. Dalam nama Yesus, Engkau berkati anak-anak-Mu. Amin.